Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Guru Penggerak. Kembali lagi dengan saya di aksi nyata pengimbasan budaya positif. Perkenalkan, nama saya Difla Nur Anisah, calon guru penggerak Angkatan 7 Kabupaten Banjarnegara dengan fasilitator Ibu Sri Handayati dan pengajar praktek Ibu Iin Tusanti. Tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Dalam proses menuntun tersebut, anak diberi kesempatan seluas-luasnya untuk mengembangkan minat, bakat, dan potensinya sebagai individu yang unik. Guru sebagai pamong harus memberi tuntunan dan arahan agar anak tidak kehilangan arah dan membahayakan dirinya. Budaya positif di sekolah sangatlah penting untuk dikembangkan. Hal ini dikarenakan sekolah merupakan bagian dari tripusat pendidikan, tempat tumbuh dan berkembangnya karakter murid. Salah satu bagian dari budaya positif adalah kesepakatan kelas. Kesepakatan kelas merupakan nilai-nilai kebajikan universal yang diyakini bersama, berasal dari dalam diri dan tanpa paksaan. Murid melakukan sesuatu karena mereka memiliki motivasi, baik secara intrinsik maupun ekstrinsik. Dengan kesepakatan kelas, tindakan yang dilakukan oleh murid didasari oleh keyakinannya sendiri, sehingga murid tumbuh dan berkembang sesuai dengan keyakinan atas kesepakatan yang telah disepakati bersama serta menjadi karakter yang kuat sesuai profil pelajar Pancasila. Melalui pengimbasan budaya positif, saya berbagi pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif yang telah saya lakukan di kelas dengan harapan dapat menggerakkan rekan sejawat untuk menerapkan budaya positif di kelasnya masing-masing, sehingga terwujudnya murid yang memiliki profil belajar Pancasila. Berikut adalah kegiatan pengimbasan pemahaman dan pengalaman dalam menerapkan budaya positif kepada rekan sejawat. Kegiatan pengimbasan ini dilakukan secara luring atau tatap muka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Ibu yang sudah berkenan hadir dalam pengimbasan pemahaman modul 1.4 budaya positif sebagai aksi nyata modul 1.4 di pendidikan program guru penggerak. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Yang Maha Esa atas nikmat, rahmat, taufik dan hidayahnya, sehingga pada siang hari ini kita bisa berkumpul di ruang kelas 1 SD Negeri Gumlang dalam keadaan sehat walafiat tanpa suatu halangan apapun. Selawat serta salam selalu kita tunjukkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW yang selalu kita nanti-nantikan syafaatnya di yaumul qiyamah. Bapak Ibu, dalam memahami modul 1.4 ini, saya didampingi oleh Ibu Sri Handayati selaku fasilitator calon guru penggerak Angkatan 7 Kabupaten Banjarnegara. Selain itu, saya juga didampingi Ibu Tusanti sebagai pengajar praktek CDB Angkatan 7 Kabupaten Banjarnegara. Latar belakang dari budaya positif ini sesuai dengan tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara, yaitu bahwa peran pendidik itu adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Tujuan dari pengimbasan pada pertemuan siang hari ini adalah melalui pengimbasan budaya positif, saya berbagi pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif
yang telah saya lakukan di kelas dengan harapan dapat menggerakkan Bapak-Ibu sekalian menerapkan budaya positif di kelasnya masing-masing sehingga terwujud murid yang memiliki profil belajar Pancasila. Nah, sebelumnya ada pertanyaan pematik ini Bapak-Ibu. Yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Kira-kira Bapak Ibu setuju atau tidak setuju? Setengah-setengah. Setuju atau tidak setuju Pak? Atau ada yang setuju? Setuju kalau hukumannya itu mendidik. Setuju kalau hukumannya mendidik. Tidak setuju? Setuju kalau hukumannya. Oke. Coba kita lanjut ke pernyataan yang kedua. Pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju atau tidak setuju? Oke, setuju? Setuju semua? Setuju. Setuju. Kemudian pernyataan yang terakhir, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Tidak setuju. Ada yang setuju, ada yang tidak setuju. Kalau meningkat ada motivasi tidaknya nih. Untuk menjawab pertanyaan ini Bapak Ibu, apakah betul pernyataan-pernyataan ini hukuman atau bukan? Nanti kita akan menjawab setelah saya memaparkan materi tentang hukuman. Kemudian bagaimana hukuman itu baik untuk anak, apakah memberi penghargaan itu baik untuk siswa, nanti akan kita jawab setelah kita mempelajari materi yang akan saya berikan. Kesempatan kali ini kita akan berdiskusi bersama mengenai budaya positif. Apa itu budaya positif dan kegiatan-kegiatan apa saja yang membuat sesuatu itu menjadi budaya positif. Jadi tidak semua nih di kegiatan itu bisa disebut menjadi budaya positif, ada kriteria-kriteria. Kita akan pelajari 6 materi ini. Yang pertama adalah disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal, kemudian teori motivasi, hukuman, dan penghargaan restitusi. Yang ketiga materi keyakinan kelas. Yang keempat materi kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang kelima restitusinya 5 posisi kontrol, dan materi yang keenam adalah restitusi dalam segitiga restitusi. Nah, kita masuk ke materi yang pertama, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan. Sebelum masuk materi, ada perubahan paradigma, stimulus respon, dan teori kontrol. Sebetulnya siapa sih yang memiliki kontrol itu? Menurut teori stimulus respon, yang pertama, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Betul tidak Bapak Ibu? Apakah kita bisa mengubah orang itu bisa berpandangan dengan kita? Tidak bisa. Hal tersebut bertolak belakang dengan teori kontrolis. Yang betul, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia, tentang apapun. Jadi kita tidak bisa mengubah orang lain itu harus sama sepandangan dengan kita. Kemudian yang kedua, stimulus respon itu menganggap bahwa perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Jadi kita itu tidak boleh menjudge anak, kamu berbuat salah. Seperti itu langsung ketika anak melakukan kesalahan langsung kita marahi atau didomai, ya. Karena menurut teori kontrol itu semua perilaku itu memiliki tujuan. Jadi setiap anak berbuat suatu kegiatan atau suatu perilaku itu pasti memiliki tujuan. Jadi tidak boleh langsung menjudge anak, kamu salah, itu tidak boleh. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya, bisa tidak Bapak Ibu? Tidak. Hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Hanya saya yang bisa mengontrol diri saya. Orang lain tidak bisa mengontrol saya. Kemudian paling
pernyataan yang keempat, saya bisa mengontrol orang lain. Bisa tidak? Bisa. Saya bisa mengontrol orang lain. Ini tidak bisa, karena yang bisa mengontrol diri kita itu hanya diri kita. Jadi kita juga tidak bisa mengontrol murid harus berpandangan sama dengan kita, itu tidak bisa. Yang bisa kita, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Kemudian yang kelima, pemaksaan ada pada suatu bujukan gagal. Pernah tidak Bapak Ibu menyuruh anak untuk berbuat sesuatu, kemudian anak tersebut tidak melakukan dan kita sedikit memaksa? Pernah tidak? Walaupun itu beruntung kebaikan, sering ya. Nah, itu tidak boleh. Boleh kita itu berkolaborasi menciptakan pilihan-pilihan. Jadi kita tidak boleh untuk kita tidak bisa mengontrol orang lain, termasuk murid kita. Yang bisa dilakukan seorang pendidik adalah berkolaborasi menciptakan pilihan-pilihan baru. Kemudian di stimulus respon itu model berpikirnya menang kalah, akan tetapi di teori kontrol itu model berpikirnya adalah menang menang. Disiplin positif yang akan kita pelajari ini bermula dari anak itu pasti pernah berbuat salah. Kita pun juga pasti pernah berbuat salah. Nah, ketika anak itu berbuat salah, itu pasti ada motivasinya, pasti ada tujuannya. Mengapa anak melakukan hal itu? Nanti akan kita pelajari di teori motivasi. Kemudian nanti ada cara penyelesaian masalahnya, yaitu dengan 5 posisi kontrol, segitiga restitusi. Karena anak yang berbuat salah ini pasti karena ada kebutuhan yang tidak terpenuhi. Nah, ketika kebutuhan anak atau manusia itu tidak terpenuhi, mereka akan melakukan sesuatu kegiatan yang kita sering sebut dengan anak itu salah atau hukuman. Nah, bagaimana seseorang bisa berubah yang tadinya kita berpikir di stimulus respon ke pendekatan teori kontrol? Menurut Stephen R. Covey tahun 1991 mengatakan bahwa bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit-sedikit, ubahlah sikap atau perilaku Anda. Namun, bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia. Ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Nanti mudah-mudahan setelah Bapak Ibu mengikuti pemaparan dari saya, Bapak Ibu jadi bisa berubah dalam menghadapi berbagai masalah yang ditemukan di kelasnya. Selanjutnya, apa itu disiplin Bapak Ibu? Kita sering ya mendengar kata disiplin, sebetulnya disiplin itu apa? Kalau tertib, disiplin, aturan, tata tertib. Nah, disiplin itu berasal dari bahasa Latin disiplina yang artinya belajar. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Storace dan Plato. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dihargai. Biasanya saya itu sering patuhi tata tertib, dan patuhi tata tertib. Nah, ternyata pernyataan tersebut salah, karena ketika kita menyuruh anak untuk mematuhi tata tertib, itu motivasinya nanti motivasi yang eksternal. Jadi anak itu melakukan karena terpaksa, bukan karena kesadaran dari dirinya. Jadi disiplin diri itu membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin itu telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Biasanya anak itu disiplin karena patuh, karena takut, karena terpaksa.
Kalau saya tidak buang sampah sembarangan, saya dihukum Bu Guru. Nah, itu masih karena disiplin, karena patuh, karena takut. Jadi kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Ketika anak terpaksa, anak jadi tidak nyaman, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Terlalu cepat buatan ya? Nah, di teori kontrol ini juga ditekankan kita sebagai guru itu tidak bisa mengontrol orang lain, termasuk murid kita. Hanya kita yang bisa mengontrol diri sendiri. Hanya murid yang bisa mengontrol dirinya. Jadi tujuan dari disiplin positif itu untuk menanamkan motivasi intrinsik, motivasi yang berasal dari dalam, untuk murid-murid kita untuk menjadi orang yang mereka inginkan, agar mereka itu mampu menghargai dirinya sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya, bukan karena keterpaksaan, bukan karena kepatuhan. Ketika murid-murid kita sudah memiliki motivasi intrinsik, motivasi yang berasal dari dalam, ketika mereka sudah mulai menyadari diri, menghargai diri, mereka akan tetap berperilaku baik dan berlandaskan nilai-nilai kebajikan. Karena mereka ingin menjadi orang yang menjunjung tinggi nilai-nilai yang mereka hargai atau mencapai suatu tujuan mulia. Sehingga sebagai pendidik, tujuannya kita itu menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik. Jadi mereka berperilaku itu motivasinya dari dalam diri, bukan dari luar, bukan dari tekanan atau paksaan. Serta mereka itu jadi bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya. Nah, selanjutnya apa saja itu nilai-nilai kebajikan universal? Pernah mendengar ini Bapak Ibu? Nilai-nilai kebajikan universal? Belum pernah. Nilai-nilai kebajikan universal itu nilai-nilai sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilainya bersifat universal, global, dan lintas bahasa, suku bangsa, maupun latar belakang. Dr. William Glasser pada teori kontrol tahun 84 menyebutkan bahwa setiap perilaku anak berbuat, manusia berbuat itu pasti punya suatu tujuan. Didukung dengan Diane-Goshen tahun 98 yang mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya ini akan terbangun. Ketika seseorang sudah memiliki nilai-nilai kebajikan, maka motivasi dari dalam dirinya itu akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Apa saja nilai-nilai kebajikan universal itu? Nah, nilai-nilai kebajikan itu sering kita sebut sekarang dikenal dengan istilah profil pelajar Pancasila. Nah, itu yang diharapkan itu anak memiliki nilai-nilai ini. Profil pelajar Pancasila ada berapa Bapak Ibu? Ada 6. Oke. Nah, 6 nilai-nilai ini sifatnya bukan hanya diterapkan di sekolah, tapi ini sudah mengglobal, universal. Yang pertama ada beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua mandiri. Yang ketiga bernalar kritis. Yang keempat berkebinekaan global. Yang kelima bergotong royong. Dan yang keenam kreatif. Nilai-nilai ini yang ingin kita harapkan tumbuh di dalam diri setiap murid atau mereka memiliki nilai-nilai kebajikan. Dari 6 elemen profil pelajar Pancasila ini ada beberapa, dari 6 dimensi profil pelajar Pancasila itu ada elemen-elemennya. Elemen beriman itu ada 4, ada akhlak beragama, akhlak pribadi, akhlak kepada manusia, akhlak kepada alam, dan terakhir akhlak bernegara. Terus dimensi mandiri itu diharapkan anak punya kesadaran
kesadaran diri dan situasi, juga anak memiliki regulasi diri. Di elemen gotong royong, diharapkan anak itu punya jiwa kolaborasi, punya kepedulian, dan punya rasa untuk selalu berbagi. Kemudian di elemen kreatif, di dimensi kreatif ini ada 3 elemen. Gagasannya orisinal atau asli, terus karyanya juga orisinal yang dihasilkan anak itu asli, dan keluasan berpikir. Di elemen bernalar kritis ada 3 ya, memperoleh dan proses informasi, analisis dan evaluasi penalaran, refleksi dan evaluasi. Terakhir, itu diharapkan anak memiliki elemen berkebinekaan global, di antaranya mengenal dan menghargai budaya, komunikasi dan interaksi antar budaya, refleksi dan tanggung jawab, serta berkeadilan sosial. Nah, materi yang kedua adalah teori motivasi, hukuman dan penghargaan, serta restitusi. Teori motivasi perilaku manusia. Jadi manusia, murid, anak kita itu berperilaku itu karena memiliki motivasi, memiliki tujuan. Motivasinya itu ada 2, motivasi eksternal dan motivasi internal. Motivasi eksternal itu motivasi yang berasal dari luar, sedangkan motivasi internal itu motivasi yang berasal dari dalam diri siswa. Motivasi eksternal itu biasanya mereka berperilaku itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Misalkan apabila saya tidak membuang sampah, saya akan dihukum oleh guru. Nah, itu perilaku yang dimotivasi dari eksternal. Kemudian yang kedua, itu anak itu berperilaku untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau dari sekolahnya. Oh, kalau saya membuang sampah, saya lapor ke guru, nanti saya dapat hadiah. Atau kalau saya mengerjakan ini, nanti saya akan dapat coklat dari bu guru misalkan. Jadi anak atau murid itu berperilaku karena ingin mendapatkan imbalan dari orang lain atau dari sekolahnya. Apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya, seperti itu. Nah, yang diarahkan yang menjadi tujuan di disiplin positif itu adalah kita harap itu anak itu berperilaku tapi berasal dari motivasi internalnya. Jadi anak berperilaku itu karena untuk menghargai diri sendiri. Bukan karena takut, bukan karena patuh, tapi dia berperilaku karena ingin menghargai dirinya sendiri. Saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Itu berarti dia akan belajar menghargai dirinya sendiri. Lanjut. Nah, kita kembali lagi ke filosofi pendidikan menurut Bapak Pendidikan kita, Ki Hajar Dewantara, yang tadi di depan sudah saya sebutkan bahwa tugasnya guru itu menuntun kodrat yang ada pada anak-anak, bukan menuntut, tapi menuntun. Anak itu kalau dituntut itu berarti gurunya berada di depan atau di belakang, di sampingnya. Oke? Karena kita nuntun anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Jadi seorang pendidik itu hendaknya kita itu menerapkan filosofi dari Ki Hajar Dewantara ini. Dengan cara bagaimana? Dengan cara menggunakan pembelajaran yang berdiferensiasi, yang memberi kesempatan seluas-luasnya kepada murid agar mereka itu dapat mengembangkan minatnya, bakatnya, dan potensinya sebagai individu yang unik. Karena tiap anak itu kan berbeda-beda nih. Ada yang pintar olahraga, ada yang pintar matematika, ada yang pintar baca, sehingga pembelajaran menjadi menyenangkan. Serta murid itu untuk selamat dan berbahagia. Bagaimana cara menghasilkan pembelajaran yang memberikan kesempatan kepada anak untuk
mengembangkan bakatnya dan potensinya ini, kita bisa melakukan tes nama Bapak Ibu yang sedang kita pelajari di PNN itu, tes diagnostik. Dengan tes diagnostik di awal kita petakan, oh ini pengen jadi polisi, oh ini pengen jadi tentara, oh ada yang pengen jadi guru, dia minatnya apa, bakatnya apa, potensinya apa, itu harus kita gali. Setelah kita melakukan asesmen diagnostik, tahu bakat-bakat dan potensinya, maka kita bisa merencanakan pembelajaran yang berdiferensiasi, sehingga kemampuan yang dimiliki tiap-tiap siswa itu bisa optimal untuk dikembangkan. Nah sekarang, apa yang dimaksud dengan hukuman? Kita sering mendengar ya, hukuman. Apa yang dimaksud dengan konsekuensi? Apakah sama atau beda Bapak Ibu antara hukuman dan konsekuensi? Beda? Beda? Kemudian sama atau beda? Kita sering mendengar hukuman, kita juga sering mendengar istilah konsekuensi. Mirip. Nah, mari kita pelajari. Nah, coba yang pertama ini. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimatnya, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat sekolah. Misalkan anak itu terlambat sekolah, kemudian disuruh guru, coba kamu tuliskan saya tidak akan terlambat lagi sebanyak 100 kali. Itu hukuman atau konsekuensi Bapak Ibu? Hukuman. Ada yang konsekuensi? Hukuman semua ya. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Itu hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Ada yang hukuman, ada yang konsekuensi. Coba lanjut lagi ya. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman semua. Kebanyakan jawabnya hukuman. Lanjut, pernyataan yang keempat. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi semua ya, sepakat. Lanjutnya, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Yang ke-6, murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Jadi dia ke sekolah menggunakan sepatu putih. Misalkan pada hari Senin. Nah, karena Senin itu harusnya itu menggunakan peraturan sekolah menggunakan sepatu hitam, sehingga dia disuruh untuk melepas sepatunya. Biasanya ini di SMA ya, di SD masih jarang. Itu hukuman atau konsekuensi? Ada ya? Ada yang hukuman, ada yang konsekuensi. Tidak apa-apa. Yang terakhir, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pembelajaran TJOK. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Ada yang jawab konsekuensi? Iya, konsekuensi karena sama-sama mata pelajaran TJOK. Ada yang jawab hukuman. Ini jawabannya Bapak Ibu. Nah, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi, itu adalah hukuman. Kemudian lari, anak disuruh lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah, itu juga termasuk hukuman. Meminta murid untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah, itu juga hukuman. Mengganti kertas tugas teman yang telah dicoret-coret, itu tadi benar ya, jawabnya konsekuensi semua. Pernyataan yang kelima, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar, itu konsekuensi.
Kemudian tadi ini ya, murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam, itu hukuman. Dan yang lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK, itu konsekuensi. Jadi apa sih bedanya hukuman dan konsekuensi? Nah, dari bagian di atas tadi kita simpulkan kalau hukuman itu sifatnya tidak terencana atau tiba-tiba, dan hukuman ini bersifat memaksa. Jadi hanya bersifat satu arah yang berasal dari siapa? Dari pihak guru yang memberinya. Dan murid hanya menerima suatu hukuman tanpa melalui suatu kesepakatan atau pengarahan dari pihak guru, baik sebelum atau sesudahnya. Nah, di hukuman ini anak jadinya tidak dilibatkan ya, karena hukuman itu berasal dari pihak guru yang memberikan. Hukuman yang diberikan itu bisa berupa fisik, juga bisa berupa psikis. Murid disakiti oleh suatu perbuatan atau kata. Itu kalau hukuman. Bagaimana dengan konsekuensi? Sebetulnya konsekuensi ini juga bagian dari hukuman. Nah, konsekuensi itu sudah terencana dan sudah disepakati oleh murid dan guru. Ada kesepakatan dari murid dan guru. Kalau kamu tidak mengerjakan PR, kamu mengerjakan PR di depan kelas misalnya. Itu kan kalau konsekuensi itu ada kesepakatan, sudah disepakati oleh murid dan guru. Konsekuensi dibuat oleh pihak guru dan murid. Dan murid sudah mengetahuinya apabila terjadi pelanggaran. Jadi ketika anak tidak mengerjakan PR, dia akan mengerjakan PR di depan kelas. Karena di konsekuensi ini murid sudah tahu apa yang akan terjadi bila dia melanggar. Pada konsekuensi, murid tetap dibuat tidak nyaman untuk jangka pendek. Konsekuensi biasanya diberikan berdasarkan suatu data yang umumnya tidak dapat diukur. Kemudian yang kelima, sikap guru di sini senantiasa hanya memonitor murid. Karena murid kan sudah tahu ya, ketika dia tidak menyepakati apa yang sudah disepakati, maka dia sudah tahu konsekuensinya. Ketika terlambat ketika dia terlambat datang, terlambat mengikuti pelajaran olahraga, maka dia akan keliling lapangan. Nah, jadi sikap guru di sini hanya senantiasa memonitor muridnya. Lanjut. Nah, perbedaan hukuman dan konsekuensi. Kalau hukuman itu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, karena hanya berasal dari guru. Sedangkan di konsekuensi itu sesuatu harus terjadi. Hukuman membuat anak sakit, buat fisik maupun hatinya, untuk jangka waktu lama. Misalkan dihukum untuk lari keliling lapangan 50 kali. Nah, itu kan akan sakit fisik maupun hatinya. Mesti dia akan teringat-ingat sampai besok besar. Saya juga masih ingat, saya dulu pernah dihukum oleh guru saya ketika SD, juga masih ingat. Jadi kalau hukuman itu sifat waktunya lama, sedangkan konsekuensi membuat anak merasa tidak nyaman, tapi dalam jangka waktu yang pendek. Hukuman juga membuat anak membenci kedisiplinan karena dia melakukannya secara terpaksa. Kalau di konsekuensi, anak menghargai disiplin. Hukuman itu paksaan, sedangkan konsekuensi itu karena ada stimulus dan tanggapan. Karena tadi konsekuensi itu dibentuk oleh guru dan murid. Hukuman mendorong anak menyakiti diri sendiri, sedangkan di konsekuensi mendorong anak agar mudah untuk menyesuaikan diri. Oh, biar saya tidak disuruh mengerjakan PR di depan kelas, berarti saya harus mengerjakan PR. Hukuman itu konsep diri yang buruk, sedangkan konsekuensi itu konsep diri yang baik. Kemudian anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan, karena ketika dia kesalahan terus lapor sama guru, maka dia akan dihukum. Nah, jadi anak itu berupaya untuk menyembunyikan kesalahannya. Kalau dengan konsekuensi, anak belajar untuk mematuhi peraturan.
oh biar saya tidak disuruh mengerjakan PR di luar, saya harus mengerjakan PR di rumah. Nah, hukuman itu bisa membuat anak itu marah, rasa bersalah, dipermalukan, apalagi kita menghukum anak itu di depan banyak orang, maka dia akan psikisnya mesti akan terngiang-ngiang terus ya, karena dipermalukan di depan banyak orang dan merasa tidak dihargai. Nah, sedangkan kalau kita menggunakan konsekuensi, itu anak akan kehilangan haknya. Seharusnya dia belajar di kelas, tapi karena konsekuensi anak tidak mengerjakan PR itu harus mengerjakan PR di luar, maka anak itu kehilangan haknya untuk belajar di dalam kelas. Di konsekuensi ini anak juga tetap dibuat tidak nyaman. Mereka merasa diasingkan, tapi waktunya itu hanya untuk sementara. Nah, setelah kita mempelajari hukuman, mempelajari konsekuensi, kita akan berlanjut ke restitusi. Nah, apa itu restitusi? Restitusi itu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Jadi ini restitusi ini adalah alternatif pemecahan masalah yang paling tepat ketika kita menghadapi anak yang mendapatkan suatu permasalahan, sehingga mereka itu bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih luas. Itu menurut pendapat dosen tahun 2004. Sedangkan menurut Charlson tahun 96, restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi masalah mereka. Jadi bukan guru yang menentukan, tapi anak yang menentukan sendiri solusi dari masalah yang mereka lakukan dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan. Oh, saya ingin jadi seperti Habibie yang mampu menciptakan pesawat. Nah, bagaimana agar saya itu bisa menjadi seperti Habibie? Nah, maka akan ada kiat-kiat khusus dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Oh, ketika saya ingin menjadi seorang pemimpin di negara, saya harus bersikap seperti ini dan lain sebagainya. Nah, ciri-ciri restitusi. Yang pertama, restitusi itu bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Jadi restitusi itu semacam refleksi diri. Yang kedua, restitusi itu juga bisa untuk memperbaiki hubungan. Yang ketiga, restitusi itu tawaran bukan paksaan. Tawaran bukan kita memaksa. Yang keempat, menuntun untuk melihat dalam diri. Menuntun, kita sebagai pendidikan tadi pertanyaannya menuntun aku siswa ya. Nuntun mengapa kok mereka itu berbuat kesalahan. Kemudian ciri-ciri restitusi yang kelima itu mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Jadi setiap anak berbuat atau berperilaku itu mesti punya alasannya. Karena mereka itu untuk ini mencari kebutuhan dasarnya itu. Kemudian yang keenam, restitusi itu merupakan cara yang paling baik ketika untuk dijadikan sebagai solusi masalah. Cara yang ketujuh, restitusi itu fokus pada karakternya, bukan pada tindakannya. Jadi restitusi ini untuk memperbaiki karakternya, bukan tindakannya. Misalkan kamu restitusi itu membuat anak sadar apa yang dilakukannya itu salah. Jadi anak itu bisa berkarakter lebih baik lagi. Dan yang terakhir, restitusi itu fokus pada solusi. Nah, selanjutnya, boleh tidak kita memberikan penghargaan kepada murid? Boleh? Boleh? Boleh tidak Bapak? Kita memberikan penghargaan. Boleh. Nah, ini menurut Alikon mengemukakan baik penghargaan maupun hukuman adalah cara-cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya.
Jadi tergantung tujuannya kita memberikan penghargaan ya. Kalau kita makanya kita tidak boleh memberikan ranking ketika melaporkan hasil belajar itu karena ini penghargaan itu dianggap seperti hukuman, cara-cara untuk mengontrol perilaku seseorang yang bisa menghancurkan potensinya. Bagaimana sih biar saya dapat ranking 1, makanya ada yang jutek misalnya, biar dia dapat ranking 1, atau ada yang berbuat curang hanya untuk mendapatkan ranking 1. Itu kan bisa menghancurkan potensi-potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Jadi untuk memberikan penghargaan itu tergantung dari tujuannya kita memberikan penghargaan. Sedangkan menurut secara ideal tindakan belajar itu sendiri adalah penghargaan yang sesungguhnya. Sebetulnya belajar itu yang adalah penghargaan sesungguhnya. Tindakan memberikan penghargaan nilainya sama dengan menghukum seseorang. Jadi memberikan penghargaan itu tidak boleh sampai menyakiti orang lain. Jadi kalau bisa memberikan penghargaan itu kalau di kelas itu secara jangan di depan anak. Misalkan kamu yang juara 1, biasanya kalau dulu saya juara 1 diberikan buku. Nah itu kan yang anak-anak yang lain jadi merasa cemburu. Itu yang tidak boleh. Kalau memberikan penghargaan itu boleh, tapi ketika anak sudah pulang semua, kemudian kita manggil, kamu tadi mendapatkan nilai yang cukup bagus, akan dipertahankan, jangan sampai menurun, ini jadi motivasi kamu untuk semester berikutnya. Nah, itu boleh, asalkan tidak diberikan di depan umum karena dapat menimbulkan kecemburuan. Selanjutnya adalah keyakinan, materi tentang keyakinan kelas. Mengapa tidak peraturan saja? Kalau dulu kan kita mengenal tata tertib kelas, okay? Mengapa kok tidak tata tertib kelas atau peraturan kelas? Tetapi mengapa kok harus keyakinan kelas? Itu sama artinya dengan mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2. Sama juga dengan mengapa kita memiliki peraturan 3M. Kemudian sama juga artinya dengan mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan. Nah, itu sama dengan mengapa kita mengapa tidak peraturan saja, mengapa harus keyakinan kelas. Jadi keyakinan kelas itu untuk mendukung motivasi intrinsiknya, motivasi yang berasal dari dalam dirinya, bukan dari guru. Kalau tata tertib itu yang membuat guru, yang menciptakan guru, tata tertib guru atau sekolah. Sedangkan keyakinan kelas ini untuk mendukung motivasi intrinsik, jadi berasal dari diri siswa, kembali ke nilai-nilai atau keyakinan yang lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Jadi diharapkan dengan keyakinan kelas itu anak jadi kesadaran diri, bukan karena keterpaksaan. Tata tertib kan dibuat guru, jadi dari satu arah ya. Tapi kalau keyakinan kelas itu dibuat kesepakatan antara guru dan murid. Jadi jangan kalau di kelas itu kita jangan taruh tata tertib kelas, tapi keyakinan kelas. Nah, tadi dari peraturan kelas itu dibuat menjadi keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas ini nanti akan menciptakan lingkungan yang positif. Nah, lingkungan yang positif ini akan melahirkan budaya yang positif di sekolah. Jadi keyakinan kelas ini harus diyakini dan diterapkan. Nah, ini contoh, ada 2 contoh antara TK Dharma Wanita dan yang sebelahnya ini yang putih ini ya. Ini yang keyakinan kelas yang mana loh? Yang warnanya hijau atau yang warnanya putih? Yang warnanya hijau dan datang tepat waktu, mengucapkan salam. Yang di warna putih, kami guru dan murid yang saling menyayangi. Kemudian yang di hijau menjaga kebersihan sekolah. Yang di putih, kami murid yang semangat belajar, aktif dalam pembelajaran, tertib. Dan ini kami murid yang peduli dengan teman-teman. Kira-kira yang kesepakatan
warna putih atau yang warna hijau? Yang warna putih kami murid yang semangat belajar. Itu kesepakatan atau bukan ya? Iya, itu bukan kesepakatan. Jadi kami murid yang semangat belajar. Itu bukan suatu kesepakatan. Tapi yang tepat itu yang warna hijau. Lebih tepat yang warna hijau. Kami guru dan murid yang saling menyayangi itu bukan bukan kesepakatan. Nah, coba ini. Ini ada peraturan. Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Itu keyakinan kelas apa kira-kira? Ketika anak selalu mengembalikan buku ke tempatnya itu masuk nilai apa ya di keyakinan kelas? Rapi, tanggung jawab, ada rapi, ada tanggung jawab. Kemudian dulu peraturannya begini, dilarang mengganggu orang lain. Itu mengganggu nilai apa? Masuk dalam nilai apa? Ketika mengganggu orang lain itu, ketika mengganggu orang lain kan mengganggu hak orang lain, berarti masuk dalam nilai saling menghargai yang bersama, bisa nih. Kemudian hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai, itu masuk dalam nilai apa? Disiplin. Terus ada lagi selain disiplin? Tanggung jawab, mungkin. Kemudian dilarang melakukan kekerasan, berarti nilai kemanusiaan, ya. Dilarang menggunakan narkoba, kesehatan. Bergantian atau menunggu giliran, ketertiban. Menggunakan masker, kesehatan. Lagi. Terus jangan berlari di kelas atau koridor sekolah, keselamatan, ya. Ini kan bisa terpeleset. Selalu kembali buku ke tempatnya, itu masuk dalam tadi tanggung jawab. Dilarang mengganggu orang lain, berarti masuk ke keyakinan kelas menghormati orang lain, karena akan mengganggu hak orang lain kan. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai, itu tadi bisa apa namanya, disiplin atau bisa menghormati orang lain kan, menghormati gurunya ya. Seperti kita ketika datang ke pelatihan atau di kelas kita datang 15 menit sebelum kita dimulai, kan kita menghormati yang membuat acara. Kemudian dilarang melakukan kekerasan, tadi masuk ke keyakinan keselamatan. Bisa juga termasuk menghormati orang lain. Dilarang menggunakan narkoba, kesehatan tadi ya. Bergantian atau menunggu giliran, itu tadi sabar tadi ya. Sabar atau juga bisa menghormati orang lain karena harus sesuai antrian. Menggunakan masker tadi bisa kesehatan, bisa keselamatan. Ya, jangan berlari di kelas atau koridor, itu bisa masuk di keyakinan kelas keselamatan atau keamanan. Kalau di keyakinan kelas ini, guru itu yang memantau itu tidak hanya guru tapi juga siswa, karena keyakinan kelas itu disepakati bersama antara guru dan siswa. Ketika anak kok mengganggu temannya, pasti yang teman yang lain itu akan apa ya, kasus di sini ya. Nah, mengingatkan kan kita kan tidak boleh ganggu orang lain, kita sudah membuat kesepakatan kelas bersama. Jadi yang memantau itu tidak hanya guru tetapi juga teman sebayanya. Ini ciri-ciri keyakinan kelas. Keyakinannya itu bersifat abstrak. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan yang universal yang bisa diterapkan dimanapun. Tidak hanya di kelas itu, tidak hanya di sekolahan itu, tapi dia bisa diterapkan dimanapun dia berada. Entah anak itu sedang di rumah, anak itu sedang di masyarakat, anak itu sedang di tempat umum, anak itu sedang di fasilitas-fasilitas umum. Keyakinan kelas itu bisa diterapkan.
pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Kalau tadinya dilarang berlari di kelas, nah itu diganti kalimatnya jangan dilarang. Diganti dengan menghormati orang lain seperti itu. Jangan menggunakan kata dilarang itu, diganti dengan menggunakan kata-kata yang berbentuk positif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Kalimatnya jangan terlalu panjang dan jangan terlalu banyak, misalkan hanya 6 atau 5 saja. Yang penting anak itu gampang untuk mengingatnya. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Yang tidak bisa diterapkan ya jangan dibuat keyakinan kelas. Kemudian semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Jadi pendapatnya tidak hanya dari guru, tidak hanya dari siswa, tapi kolaborasi, kontribusi antara guru dan siswa. Kemudian yang terakhir, bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Jadi keyakinan kelas yang dibuat itu tidak permanen, tidak harus setahun itu terus keyakinannya, tapi boleh diganti dari waktu ke waktu. Kalau dirasa anak sudah memiliki, sudah terbiasa bersikap disiplin, maka bisa mengganti dengan keyakinan yang lain supaya kebiasaan tersebut tumbuh dalam diri siswa. Jadi bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Ini adalah contoh keyakinan kelas yang pernah saya buat dengan anak-anak. Disepakati di kelas 2 yang dari keyakinan kelas 2. Nah ini untuk mendapatkan 6 nilai ini berasal dari surat pendapat antar murid. Ini tadi nggak saya masukkan ketika anak itu mencurahkan gagasannya melalui sticky notes. Nah jadi Bapak Ibu bisa ketika menyusun keyakinan kelas yang pertama kali itu anak dibagikan sticky notes atau kertas. Kira-kira keyakinan kelas seperti apa yang kalian inginkan? Oh, saya ingin kelasnya itu yang selalu bersih misalkan. Yang satunya lagi, saya ingin kelasnya yang tenang. Nah, nanti dikumpulkan, kemudian kan ada beberapa pendapat. Misalkan ada 15 pendapat, nanti kita kategorikan jadi 6 atau jadi 5 saja. Misalkan ada yang ingin kelas bersih, ada yang ingin kelasnya tenang, bisa dibuat dalam satu kata apa begitu ya. Jadi kata-kata yang dibuat di sini itu jangan terlalu panjang dan keyakinan kelas itu jangan terlalu banyak sehingga mudah untuk diingat anak. Setelah bercurah pendapat, kemudian menyusun keyakinan kelas, kemudian setelah itu dikuatkan lagi ke anak, dijelaskan lagi ini keyakinan kelas yang sudah kita buat. Anak diminta untuk meyakini, menaati bersama keyakinan-keyakinan yang sudah dibuat.
Kemudian materi yang selanjutnya itu adalah kebutuhan dasar manusia. Nah ini tadi. Jadi ketika anak berperilaku itu karena anak itu ingin memenuhi kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia itu ada apa saja Bapak Ibu? Makan, minum, tidur, bernafas. Biasanya yang kita tahu banyak seputar itu, ya. Nah, apa saja kebutuhan dasar manusia? Nah, kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Setiap tindakan yang dilakukan anak didik kita itu pasti punya alasan. Alasannya itu berkaitan dengan kebutuhannya yang belum terpenuhi. Mereka berbuat salah itu karena ada kebutuhan yang belum terpenuhi. Kebutuhan yang tersebut harus dipenuhi oleh setiap manusia. Di sini ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama adalah bertahan hidup tadi. Nah, kita biasanya yang mana kita itu butuh makan, tidur, minum, istirahat. Nah, itu masuk dalam bertahan hidup. Misalnya ada anak yang ini mengambil bekal temannya. Nah, ketika ditanya, kenapa kamu nggak membawa bekalnya Siti? Karena saya lapar Bu Guru. Oh, berarti dia berbuat salah itu karena dia ingin memenuhi kebutuhan bertahan hidup. Karena dia Ali ini misalkan Ali ini belum sarapan, sehingga dia mengambil bekalnya Siti karena dia lapar. Jadi dia berbuat kesalahan itu karena ingin memenuhi ini kebutuhan hidup. Kebutuhan yang kedua, kebutuhan cinta dan kasih sayang. Misalkan Ali ini bawa bekalnya Siti itu berlari-lari, dibawa lari-lari. Nah, nanti kan mesti dimarahin Bu Guru. Kamu bawa kan mesti Sitinya kan apa Bu Guru? Bu Guru bekalnya saya dibawa Ali. Nah, mesti kan sama Ali dibawa lari-lari. Ketika ditanya itu ternyata Ali ini pengen diperhatikan karena di rumah dia orang tuanya sibuk bekerja, jarang bertemu, jarang diperhatikan. Jadi dia apa namanya ya? Kalau sama guru besok apa namanya? Curi perhatian. Nah itu mungkin karena dia itu membutuhkan cinta dan kasih sayang. Bisa juga karena kebutuhan penguasaan. Yang ketiga ini kebutuhan penguasaan. Jadi si Ali ini karena badannya besar, dia menganggap aku itu apa namanya ya, ketua geng. Nah karena aku badannya yang paling besar, semua teman-temanku pasti takut denganku. Nah itu contoh dari kebutuhan dasar penguasaan. Menganggap dirinya itu ingin menjadi penguasa atau berkuasa. Kebutuhan yang keempat itu kesenangan. Jadi Ali ini iseng ngambil bekalnya si Siti. Nah, karena Ali ini kan si usil. Ketika Siti itu nesu-nesu dia marah, Ali itu senang. Jadi dia itu senang kalau lihat temannya itu apa namanya ya, susah dinakal itu, dia itu senang kayak gitu. Nah itu contoh dari kebutuhan dasar kesenangan. Jadi anak itu senang kalau melihat temannya itu kesal. Kebutuhan dasar manusia yang terakhir adalah kebebasan. Jadi Ali ini sebetulnya bawa bekal, tapi bekal yang dibawakan ibunya itu selalu sama. Misalkan sama telur terus. Sedangkan si Siti ini bawa bekal sosis atau bawa bekal ayam. Jadi dia itu pengen yang berbeda, makanya mengambil bekalnya si Siti. Karena dia itu pengen bebas, biasanya sama ini terus pengen ganti yang lain. Jadi setiap anak berperilaku itu pasti punya alasan karena ingin memenuhi kebutuhan dasar manusia yang 5 itu. Ada bertahan hidup, cinta dan kasih sayang, penguasaan, kesenangan dan kebebasan. Nah, yang terakhir kemudian dunia berkualitas tadi. Dunia berkualitas Anda adalah tempat khusus dalam pikiran Anda, tempat Anda menyimpan gambaran, representasi dari semua yang Anda inginkan. Bisa berisi orang-orang, hal-hal, dan apa saja yang terbaik dalam hidup Anda, dan membuat Anda merasa bahagia dan terpenuhi kebutuhan dasar Anda. William Glasser menyebutkan seperti semacam album foto, sehingga isinya itu
tidak akan terlalu banyak. Hanya akan terdiri dari beberapa hal saja yang sangat signifikan dan benar-benar terbaik dalam hidup Anda yang membuat hidup Anda menjadi lebih bermakna. Kebutuhan dasar tadi itu bersifat lebih umum dan universal. Sedangkan dunia berkualitas itu lebih unik dan personal. Materi yang kelima adalah restitusi dengan 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol tersebut antara lain sebagai penghukum, posisi kontrol pembuat orang merasa bersalah, posisi kontrol teman, posisi kontrol pemantau, dan yang terakhir adalah posisi kontrol manajer. Di posisi kontrol yang pertama, posisi kontrol penghukum. Di sini guru berbuat seperti menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir. Misalnya guru mengatakan, kalau kamu tidak melakukan, awas ya, rasakan. Nah, seperti itu. Jadi guru itu sambil bernada tinggi atau marah. Nah, hasilnya bagaimana? Hasilnya murid itu justru malah akan memberontak. Dia malah akan menyalahkan orang lain, menyalahkan temannya. Bisa juga dia akan berbohong untuk menutupi kesalahan-kesalahan yang dia perbuat. Murid meletakkan guru di luar dunia berkualitas. Biasanya mereka berkata, biarkan saja, nanti juga marah-marah lagi. Nah, seperti itu ketika anak itu berbuat salah. Dampaknya bagaimana jika guru menggunakan posisi kontrol penghukum? Dampaknya murid akan mengulangi kesalahan yang sama, bahkan kesalahan yang sama ya, entah itu kesalahan baru, entah itu kesalahan yang pernah berbuat, dia akan mengulangi kesalahan yang sama. Posisi kontrol yang kedua itu membuat orang merasa bersalah. Posisi kontrol di sini guru itu berceramah dan biasanya mengatakan seharusnya kamu itu begini, seharusnya hari Senin kamu memakai sepatu hitam, seharusnya kamu mengerjakan PR di rumah, atau dengan ibu kecewa, kamu tidak menaati peraturan sekolah misalnya, dan yang lainnya. Guru biasanya berkata, kamu seharusnya sudah tahu, ibu lelah sekali mengatakannya, ibu stres. Nah, seperti itu biasanya kata-kata yang keluar ketika guru berada di posisi kontrol pembuat orang merasa bersalah. Hasilnya bagaimana? Hasilnya siswa akan menyembunyikan kesalahannya, atau dia akan menyangkal semua tuduhan yang diberikan guru, atau bisa juga mereka akan berbohong untuk menutupi kesalahan yang dia perbuat. Murid di sini meletakkan guru di dalam dunia berkualitas. Muridnya biasanya akan mengatakan, maafkan saya ya Bu. Nah, maafkan saya lupa. Maafkan saya tidak bertanggung jawab. Dampaknya bagaimana? Dampaknya murid akan merasa rendah diri karena seolah-olah hanya dia yang salah, membuat orang merasa bersalah. Nah, dua posisi kontrol sebagai penghukum dan sebagai pembuat orang bersalah ini masuk ke dalam identitas gagal. Kenapa? Karena kontrolnya itu berasal dari luar. Nah, dua posisi kontrol ini dilakukan karena anak ingin menghindari hukuman. Lanjut, posisi kontrol yang ketiga adalah posisi kontrol sebagai teman. Biasanya di sini, di kontrol ini, guru membuat alasan-alasan untuk muridnya. Misalnya, ayolah, lakukan demi ibu. Masa kamu tidak mau? Ingat tidak, ibu pernah bantu kamu, misalkan. Nah, hasilnya anak itu menjadi ketergantungan. Murid meletakkan guru sebagai orang yang sangat penting di dunia berkualitasnya. Biasanya murid akan berkata, saya pikir ibu teman saya. Ternyata begitu. Nah, seperti itu. Dampaknya pada murid, mereka akan lemah,
mereka jadi tidak mandiri, mereka jadi tergantung pada orang lain, terutama kepada gurunya. Nah, posisi kontrol yang keempat adalah posisi kontrol sebagai pemantau. Di situ biasanya guru berbuat menghitung dan mengukur. Biasanya mereka mengatakan, apa peraturannya? Nah, apa peraturannya? Apa tata tertibnya? Hasilnya, murid akan menyesuaikan diri, tapi hanya bila dia diawasi. Ketika ada gurunya, ketika tidak ada gurunya, tidak ada yang mantau, mereka masih akan tetap berbuat salah. Bagaimana dengan dunia berkualitasnya? Murid akan meletakkan guru itu sebagai pengatur atau peraturan dan hukum di dunia berkualitas. Biasanya mereka akan mengatakan, berapa banyak bintang yang harus saya peroleh, Bu Guru? Nah, berapa banyak bintang yang harus saya peroleh? Atau berapa halaman yang harus saya tulis? Di sini dengan posisi kontrol ini, dampak pada murid, mereka akan menitik beratkan pada sanksi atau hadiah untuk dirinya. Jadi mereka berbuat sesuatu karena mereka ingin mendapatkan hadiah. Atau ketika dia sudah berbuat salah, dia akan menitik beratkan pada sanksi. Nah, posisi kontrol sebagai teman dan sebagai pemantau ini sudah termasuk dalam identitas berhasil atau identitas yang sukses. Tapi kontrolnya itu masih dari luar, bukan dari dalam diri siswa. Karena mereka itu melakukan sesuatu karena ingin mengharapkan imbalan. Atau bisa juga karena mereka tergantung pada orang lain. Ketika ada kepala sekolah, tertib. Ketika ada guru, tertib. Tapi ketika dia tidak diawasi, mereka akan berbuat semaunya sesukanya. Dan posisi kontrol yang terakhir adalah sebagai manajer. Di sini biasanya guru berbuat dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan, misalnya, apa yang kita yakini? Apa yang bisa kau kerjakan untuk memperbaiki masalah ini? Ketika guru menanyakan seperti itu, sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan, hasilnya murid akan menguatkan diri. Mereka akan meletakkan dirinya sebagai individu yang positif dalam dunia berkualitas. Mereka akan merasa dihargai, mereka merasa pendapatnya diterima, mereka tidak merasa disalahkan, tapi mereka akan meletakkan dirinya sebagai individu yang positif. Biasanya mereka akan berkata, bagaimana caranya saya bisa memperbaiki keadaan? Nah, mereka mulai untuk mencari solusi dari suatu kegiatan atau suatu masalah yang mereka timbulkan. Mereka akan berusaha untuk mencari sendiri solusi dari perbuatan yang mereka lakukan. Dengan posisi kontrol sebagai manajer ini, dampak pada murid, mereka akan mulai mengevaluasi diri. Bagaimana cara memperbaiki diri dari kesalahan-kesalahan yang dia berbuat. Karena semua anak itu berbuat sesuatu itu pasti ada tujuannya. Karena ada kebutuhan dasar mereka yang belum terpenuhi. Nah, posisi kontrol sebagai manajer ini termasuk ke dalam identitas berhasil atau identitas sukses. Dan posisi ini adalah posisi yang paling baik yang bisa dilakukan guru ketika mengontrol siswanya. Karena di posisi kontrol ini, anak sudah belajar menghargai dirinya sendiri. Nah, untuk lebih jelasnya mengenai materi 5 posisi kontrol, mari kita simak tayangan berikut ini. Salam bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya,
Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Gosson dan contoh penerapannya. Lima posisi kontrol itu adalah: 1. Posisi penghukum. 2. Posisi pembuat merasa bersalah. 3. Posisi teman. 4. Posisi pemantau atau monitor. Dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Naren! Sini kamu! Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya... Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. Saya... Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu mau lawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat, pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya, nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal. Memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya.
Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini, Nak? Terlambat lagi ya, sayang? Iya, Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kenceng. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi, biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar, Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kenceng lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini, guru absennya, sehingga di lain waktu, murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, Nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya, betul. Sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya, benar. Konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Naren! Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Ema. Ada lagi selain Kak Ema? Selain Kak Ema, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Ema dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren? Agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada, Bu. Baik, Naren.
Terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia, Ibu dan Bapak guru hebat. Dari tayangan video tadi, menurut Bapak Ibu, kontrol yang paling baik yang mana? Iya betul, posisi kontrol yang paling baik adalah posisi kontrol manajer. Posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid. Mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Kita sebagai guru membimbing murid untuk dapat mengatur dirinya. Nah, mari kita jawab bersama pernyataan-pernyataan berikut ini. Pernyataan yang pertama, saya kecewa sekali dengan kamu. Nah, itu termasuk posisi kontrol apa? Menurut pemahaman Bapak Ibu berdasarkan materi tadi yang sudah saya sampaikan. Penghukum, pemantau, membuat orang merasa bersalah nggak? Jawabannya beragam-ragam, nggak? Kita lihat dulu. Pernyataan yang kedua, kamu tidak pernah benar melakukannya. Itu termasuk ke dalam posisi kontrol apa? Membuat orang merasa bersalah, penghukum, ada lagi? Baik, sebagian besar menjawab sebagai penghukum. Pernyataan yang ketiga, ayolah lakukan demi ibu. Itu tadi posisi kontrolnya apa, nggih? Teman. Baik, sepakat deh semuanya teman. Pernyataan yang keempat, apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Posisi kontrolnya? Pemantau, teman. Oh, ini ada 2 jawaban antara pemantau atau teman. Pernyataan yang keempat. Yang kelima, bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Manajer, pemantau, ada lagi? Ya, ada 2 jawaban antara posisi kontrol pemantau dan posisi kontrol manajer. Pernyataan yang terakhir, kamu selalu paling yang terakhir. Apa itu posisi kontrolnya Bapak Ibu termasuk dalam posisi kontrol apa? Penghukum? Sepakat? Ada jawaban yang lain? Tidak ada? Oke. Mari kita cek jawaban dari pernyataan-pernyataan ini.
Pernyataan yang pertama, saya kecewa sekali dengan kamu. Itu masuk dalam posisi kontrol membuat orang merasa bersalah. Karena guru mengatakan saya kecewa sekali. Jadi seakan-akan hanya anak yang salah di situ. Anak jadi merasa akan rendah diri karena disalah-salahkan. Okay? Jadi dia merasa bersalah, merasa rendah diri. Pernyataan yang kedua, kamu tidak pernah benar melakukannya. Itu posisinya jelas sebagai posisi kontrol penghukum. Betul. Pernyataan yang ketiga, ayolah lakukan demi ibu. Tadi posisi kontrolnya teman ya. Jadi anak akan ketergantungan, apalagi terutama ketergantungan dengan bapak atau ibu gurunya. Yang keempat, apakah kamu mau mendapatkan stiker hari ini? Sebagai pemantau. Jadi anak itu akan berbuat sesuatu karena ingin mendapatkan penghargaan. Akan diberi bintang, akan diberi nilai 100 misalkan. Pernyataan yang kelima, bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Ya, tadi sudah betul ya. Jawabannya sebagai posisi control manager. Dan yang terakhir, kamu selalu yang paling terakhir. Itu jelas posisi kontrolnya sebagai penghukum. Dan materi yang terakhir adalah segitiga restitusi. Restitusi itu merupakan sebuah pendekatan untuk menciptakan disiplin positif. Kebiasaan kita selama ini, bila ada orang yang berlaku salah pada kita, adalah langsung memaafkan. Atau bahkan kita melakukan sesuatu yang membuat mereka tidak nyaman atau merasa bersalah. Kita cenderung untuk berfokus pada kesalahan daripada mencari cara bagi orang yang berbuat kesalahan untuk memperbaiki diri. Jadi biasanya kita itu langsung menjustis, kamu salah, kamu melanggar peraturan, tanpa kita bertanya dulu, apa alasan mereka berbuat kesalahan tersebut. Jadi biasanya kita itu lebih fokus pada cara mereka membayar akibat dari kesalahan mereka daripada mengembalikan harga diri mereka. Nah, kegiatan tersebut membuat kondisi menjadi impas, menjadi lebih penting daripada membuat situasi menjadi benar. Nah, restitusi itu merupakan cara paling baik yang bisa dilakukan panjenengan semua, yang bisa dilakukan Bapak Ibu guru ketika menangani suatu kasus atau menangani suatu permasalahan. Mengapa disebut segitiga? Karena ketika kita akan menggunakan segitiga restitusi ini, ada 3 tindakan yang bisa dilakukan untuk menangani atau mengatasi suatu permasalahan. Yang pertama adalah menstabilkan identitas, yang kedua adalah validasi tindakan yang salah, kemudian yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Nah, mari kita bahas dari satu persatu. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Tujuannya untuk apa? Tujuan dari menstabilkan identitas ini untuk membuat murid yang merasa gagal karena berbuat salah itu menjadi positif terhadap dirinya sendiri. Bukan dia merasa bersalah, merasa rendah diri, merasa dikucilkan, tapi dengan menggunakan segitiga restitusi menstabilkan identitas ini, murid yang gagal atau murid yang berbuat kesalahan, mereka menjadi lebih positif terhadap dirinya. Nah, di posisi ini biasanya guru berkata, berbuat salah itu tidak apa-apa, tidak ada manusia yang sempurna. Betul banget ya, tidak ada manusia yang sempurna. Terus guru juga bisa mengatakan, saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Kita pasti bisa menyelesaikan ini. Ibu tidak tertarik atau bapak tidak tertarik untuk mencari siapa yang salah di sini. Tapi ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini.
Nah, itu tahap yang pertama ketika akan melakukan segitiga restitusi, yaitu menstabilkan identitas. Kemudian, langkah yang kedua adalah validasi kebutuhan. Tujuannya untuk apa? Tujuan dari tindakan yang kedua ini adalah untuk membantu murid mengenali kebutuhan yang ingin dipenuhinya ketika melakukan kesalahan itu. Karena pada dasarnya setiap tindakan itu memiliki alasan. Setiap anak berbuat sesuatu itu pasti punya tujuan. Apakah pasti ada kebutuhan dasarnya yang ingin dipenuhi. Divalidasi kebutuhan ini, guru bisa mengatakan, kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya kan? Misalnya tadi ketika si Ali ini membawa bekal punya temannya dibawa lari-lari, kamu bisa saja kan menumpahkan makanan itu ke dalam tong sampah misalnya, atau kamu bisa saja kan membuang makanan bekalnya si Siti, tapi kamu tidak melakukannya kan? Nah, atau bisa juga dengan kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Atau bisa juga dengan maukah kamu belajar cara lain untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan tanpa harus memukul. Nah, kalimat-kalimat ini atau pertanyaan-pertanyaan tersebut bisa dijadikan referensi ketika Bapak Ibu ingin melakukan segitiga restitusi di tahap yang kedua, yaitu validasi kebutuhan. Tahap yang ketiga atau tahap yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Tujuannya untuk apa? Tujuannya agar murid itu melihat kesalahannya dan dihubungkan dengan norma-norma sosial dan nilai-nilai yang mendasari manusia. Dihubungkan dengan tadi nilai-nilai kebajikan universal. Yang nilai-nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Misalkan gurunya mengatakan, apa nilai yang kita percaya di kelas? Atau apa nilai yang kita percaya di sekolah kita? Kan tadi kita sudah membuat keyakinan kelas ya. Kemudian nilai-nilai universal apa yang telah kita sepakati? Kemudian kamu ingin jadi anak seperti apa? Bisa juga dengan apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu. Nah, berikut ini adalah contoh praktik segitiga restitusi yang pernah saya lakukan dan bisa dijadikan referensi ketika Bapak Ibu akan menggunakan segitiga restitusi dalam menghadapi permasalahan yang Bapak Ibu temukan. Mbak Aida sudah sholat duha? Alhamdulillah. Tahu tidak Mbak Aida kenapa Bu Diva panggil ke sini? Oh, tidak tahu. Waktu tadi dia kelas, Bu Diva melihat Mbak Aida ini ketika mengerjakan ulangan melihat jawaban punya temannya atau mencontek. Betul apa tidak? Mencontek itu kira-kira perbuatan yang baik atau tidak baik? Iya, betul. Mencontek itu perbuatan yang tidak baik. Baik, setiap manusia itu pasti pernah berbuat salah. Kita juga pernah berbuat salah. Mbak Aida juga pernah berbuat salah. Dengan tadi mencontek jawaban punya teman, itu contoh dari perbuatan yang tidak baik. Tapi Bu Diva di sini bukan mencari siapa yang salah. Nah, Bu Diva mau membantu untuk
tadi Mbak Aida mencontek? Coba ceritakan ke Bu Difla. Apa sih alasannya? Oh, karena tidak belajar. Kenapa kok tidak belajar? Mainan atau tidur? Oh, mainan. Baik, berarti ketika Mbak Aida tidak belajar, Mbak Aida jadi tidak bisa mengerjakan soal. Betul? Betul. Mbak Aida masih ingat tidak keyakinan kelas yang kita sepakati waktu dulu di awal pembelajaran? Masih ingat? Coba apa keyakinan kelas kita? Dalam bertindak. Betul, jujur dalam bertindak. Mbak Aida yakin tidak bahwa sifat jujur itu perlu untuk diri kita? Yakin? Baik, yakin kalau sifat jujur itu perlu untuk diri kita. Kalau Mbak Aida sudah yakin, kira-kira apa yang harus Mbak Aida lakukan supaya Mbak Aida tidak mencontek lagi? Kira-kira apa yang akan Mbak Aida lakukan supaya Mbak Aida ini tidak mencontek lagi? Punya apa lagi? Mbak Aida akan belajar, akan mengerjakan soal semampunya, dan tentunya selalu akan berdoa kepada Allah. Baik, Mbak Aida sudah tahu ya apa yang harus dilakukan agar tidak mencontek lagi, sudah tahu? Baik, sekarang pertanyaannya, kapan Mbak Aida mau memulai apa yang dikatakan tadi? Oh, akan mulai hari ini. Berarti mulai hari ini Mbak Aida akan melakukan apa yang dikatakan tadi, yaitu akan belajar, akan mengerjakan soal semampunya, dan akan selalu berdoa kepada Allah. Baik, terima kasih Mbak Aida. Bu Difla yakin Mbak Aida akan jadi pribadi yang lebih baik lagi, jadi anak yang lebih solehah, jadi kebanggaan orang tua. Siap untuk menjadi lebih baik lagi? Ya, terus dulu. Loh, Mbak Dila, kamu sedang apa? Oh, ya sudah, tidak apa-apa. Kamu juga bukan satu-satunya orang yang tidak pernah mengerjakan PR. Teman yang lain juga pernah tidak mengerjakan PR, ya? Ya, Bu, saya minta maaf. Pekerjaan rumah, kamu pasti punya alasan kenapa kamu mengerjakannya di sekolah. Ya, Bu, saya kemarin ikut pembelajaran. Jadi saya kelelahan dan akhirnya tidak sempat mengerjakan. Kalau kamu kelelahan, untung kamu tidak bangun kesiangan dan terlambat ke sekolah supaya tidak mengerjakan PR. Iya, Bu. Nah, berarti Mbak Dila sudah bangun tepat waktu supaya tidak terlambat ke sekolah. Iya, betul. Nah, sekarang kita lihat lagi. Mbak Dila tidak mengerjakan PR matematika. Kira-kira tindakan Mbak Dila melanggar keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Iya, Bu, saya melanggar. Kira-kira keyakinan apa yang kurang sesuai dengan tindakan kamu? Saya tidak bertanggung jawab atas sikap saya. Kamu meyakini kalau sikap tanggung jawab itu penting buat kamu? Yakin. Nah, jika seperti itu, Mbak Dila harus lebih bertanggung jawab lagi ya. Kira-kira apa yang akan Mbak Dila lakukan ke depannya? Saya akan mengerjakan PR jauh hari sebelumnya atau saat saya memiliki waktu luang. Bagus. Jika kamu sudah memperbaikinya, kamu ingin menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab dan mandiri. Wah, bagus sekali. Sekarang siap-siap mengikuti pelajaran matematika ya. Assalamualaikum, saya Aida. Senang sekali melakukan praktek segitiga restitusi. Saya diajari mencari solusi dari masalah saya sendiri.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dela. Senang sekali diajak Bu Difla untuk memahami masalah dan mencari solusi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Bapak Ibu, demikian tadi 6 materi budaya positif yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya, mohon Bapak Ibu untuk mengisi link yang saya share ke grup sebagai bahan refleksi diri saya dan bisa juga dijadikan sebagai refleksi diri Bapak Ibu sekalian dalam memahami materi budaya positif yang saya sampaikan. Dari hasil refleksi, dapat kita lihat bahwa sebagian besar guru akan mencoba menerapkan budaya positif di kelasnya. Kemudian mereka juga sangat senang dengan materi yang saya sampaikan. Sehingga mereka lebih memahami yang dapat diterapkan di kelas dalam menghadapi berbagai tantangan yang ada, sehingga mewujudkan budaya positif. Kemudian, para peserta pengimbasan menyebutkan bahwa mereka akan lebih memahami kondisi siswanya di kelas, sehingga akan terjalin kolaborasi yang baik antar guru dan siswa. Selanjutnya, yaitu mereka akan menjadi guru yang mampu mengelola kelas dengan bijaksana, yang menyenangkan dan kreatif. Itulah kegiatan aksi nyata pengimbasan budaya positif yang telah saya lakukan. Mudah-mudahan kegiatan ini menginspirasi Bapak Ibu guru semua di seluruh Indonesia, khususnya agar lebih mendukung proses penerapan budaya positif di sekolahnya masing-masing. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.